Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem interkoneksi, struktur bus, dan PCI. Next. Sistem interkoneksi, struktur bus, dan PCI. Topik pembahasannya yang pertama adalah pengertian sistem interkoneksi struktur bus. 2. Struktur interkoneksi dan bus. 3. Elemen perancangan bus. 4. Contoh bus. Next. Pengertian sistem interkoneksi dan struktur bus. Komputer disusun dari berbagai macam komponen dan modul yang saling berinteraksi seperti CPU, memori, dan I/O. Tiap komponen dan modul yang berinteraksi akan membentuk sebuah fungsi. Seluruh komponen dan modul komputer dalam menjalankan tugasnya akan dihubungkan oleh sistem bus. Bus menjadi perantara memori dan CPU agar data atau program dapat diakses salah satu komponen atau modul seperti data atau program di dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU. Next. Mas Indra. Struktur bus. Dalam sebuah bus biasa terdiri dari beberapa saluran atau setiap saluran memiliki fungsi dan arti khusus. Saluran bus dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Saluran data, 2. Saluran alamat, 3. Saluran kontrol. Next. Saluran data. Pada umumnya, bus data memiliki 8,16,32 saluran. Jumlah saluran dikatakan dengan lebar data. Bus data memberikan jalur perpindahan data bagi dua modul yang berkomunikasi. Lebar bus data berperan penting dalam menentukan kinerja seluruh sistem, karena dalam satu saat tertentu, setiap saluran hanya dapat membawa 1 bit. Di sini jumlah saluran menentukan berapa bit data yang dapat ditransfer dalam suatu saat. Dalam contoh kasus komunikasi atau transfer data antar memori dan CPU dengan lebar bus data 8 bit dan panjang setiap instruksinya 32 bit. CPU akan bekerja 4 kali untuk dapat mengakses setiap instruksinya. Next. Lanjut. Saluran alamat. Semua komponen atau model dalam sistem komputer harus memiliki alamat agar dapat diakses. Misalnya, untuk mengakses port I/O, maka komponen tersebut harus memiliki alamat agar dapat diakses oleh modul lain. Begitu juga dengan CPU, yang akan mengakses data dari memori. Maka, CPU akan menaruh alamat dari memori pada saluran alamat agar dapat mengakses data dari memori. Saluran kontrol. Saluran data dan alamat akan dikontrol oleh saluran kontrol karena saluran data dan alamat dapat diakses semua modul pada sistem yang terhubung. Diperlukan suatu mekanisme kerja untuk dapat mengontrol saluran data dan alamat dalam penggunaannya. Next. Adista. Elemen perancangan sistem bus. Dalam perancangan sistem bus, saat ini terdapat banyak elementasi. Tujuan dari perancangan sistem bus adalah kecepatan dalam melakukan transfer data dan tingkat efisiensi yang tinggi. Pada intinya, karakteristik dalam melakukan transfer data menjadi pertimbangan utama dalam perancangan sistem bus. Pada perancangan sistem bus, secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan jenis metode bitasi, timing, lebar data, dan jenis transfer datanya. Yang pertama berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan metode arbitrasi, yang ketiga berdasarkan timing. Jenis-jenis bus.
Bus-bus antarmuka untuk perangkat periferal kini banyak dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Bus yang banyak beredar saat ini adalah bus PCI, ISA, USB, SCSI, Futurabus, plus Free Fire, dan lain-lain. Pertama, bus PCI. Peripheral Component Interconnects merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor. Dan juga PCI memiliki kecepatan tinggi dalam kerjanya. Biasa menangani modul I atau O yang memiliki kecepatan tinggi seperti video card, sound card, dan lain-lain. 2. Bus ISA. Bus ISA industri standar arsitektur sendiri merupakan bus PC atau ET yang beroperasi pada 8.33 MHz yang telah dikembangkan oleh perusahaan IBM dan dilisensikan secara bebas agar dapat menjamin bahwa pihak ketiga dapat memproduksi kartu PC pertama. 3. Bus P1394 atau freeware. Semakin banyak prosesor yang dimiliki kecepatan tinggi dan juga kebutuhan bus I atau O yang mempunyai kecepatan tinggi juga, maka dikembangkan bus yang memiliki performa tinggi yang dikenal dengan bus P1394 atau freeware. Kelebihan dari P1394 adalah sangat cepat, murah, dan mudah dalam implementasinya. Selain terkenal pada sistem komputer, P1394 ini juga populer pada perangkat digital lainnya seperti VCR, kamera digital, dan TV. Transmisi serial juga sangat menguntungkan karena tidak diperlukan banyak kabel. Next, lanjut. Kesimpulan, bus adalah suatu komponen atau alat yang sangat berpengaruh besar di bidang IT. Seiring berkembangnya zaman, terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun, yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus ada yang digunakan secara tunggal dan jamak, tergantung dari karakteristiknya. Sifat penting yang menjadi syarat utama adalah bus, yakni menjadi transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung. Terima kasih.